Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Wijaya dengan nomor NIM 259133029. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran digital Peerdek dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Teknologi Digital Pendidikan. Baik, sebelum kita masuk ke cara menggunakan aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Peerdek. Peerdek merupakan aplikasi pembelajaran berbasis online atau daring yang terintegrasi dengan layanan Google dan Microsoft sehingga mampu mengubah media presentasi konvensional menjadi lebih interaktif. Aplikasi Peerdek ini bisa diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun handphone, serta digunakan dengan menambahkan ekstensi pada Google Slides secara online. Selanjutnya, Peerdek didirikan pada tahun 2014 di Iowa City, Amerika Serikat, oleh tim pendidik dan pengembang teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Berawal dari kebutuhan meningkatkan keterlibatan siswa di era digital, Peerdek berkembang pesat sebagai add-on Google Slides dan mendapat pengakuan di bidang teknologi pendidikan. Pada tahun 2020, platform ini bergabung dengan GoGuardian untuk memperkuat ekosistem pembelajaran digital yang lebih terintegrasi dan efektif. Selanjutnya ada perkembangan aplikasi Peerdek. Peerdek didirikan pada tahun 2014 di Iowa City dengan tujuan mengubah presentasi pembelajaran yang pasif menjadi lebih interaktif. Yang kedua, pada fase awal tahun 2014 sampai 2016, Peerdek berfokus pada add-on Google Slides dengan fitur interaktif seperti draggable dan drawing. Yang ketiga, memasuki masa ekspansi tahun 2017 sampai 2019, Peerdek mulai terintegrasi dengan Microsoft PowerPoint Online serta menghadirkan fitur kolaboratif seperti Flashcard Factory. Yang keempat, pada masa pandemi tahun 2020 sampai 2022, Peerdek mengalami peningkatan penggunaan sebagai media pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan resmi bergabung dengan GoGuardian pada tahun 2020. Yang kelima, dalam perkembangan selanjutnya tahun 2023 sampai 2025, Peerdek bertransformasi menjadi bagian dari ekosistem Peerdek Learning yang mencakup fitur penilaian, latihan, dan bimbingan belajar. Dan yang keenam, selain itu diperkenalkan inovasi berbasis AI dan aksesibilitas seperti fitur Translate dan Read Aloud untuk mendukung pembelajaran inklusif. Yang terakhir, pada tahun 2026, Peerdek terus berkembang dengan pembaruan antarmuka serta penguatan analisis data pembelajaran secara real-time untuk membantu guru dalam meningkatkan intervensi yang tepat. Tentunya kita masuk ke aspek konten dan aspek pedagogi. Dalam aspek konten, Peerdek membantu guru menyajikan materi pembelajaran secara lebih beragam dan interaktif melalui kombinasi teks, presentasi, video, dan audio sehingga materi menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Tampilan yang interaktif juga mampu menjaga konsentrasi serta meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu, tersedia fitur pertanyaan yang bervariasi sebagai sarana evaluasi, serta berbagai template yang memudahkan guru dalam menyusun materi secara terstruktur dan menarik. Untuk aspek pedagoginya, penggunaan Peerdek dari aspek pedagogi mendukung pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada siswa melalui interaksi dua arah antara guru dan siswa. Guru dapat memberikan pertanyaan, kuis, dan tugas secara langsung sehingga siswa tidak hanya menerima materi tetapi juga terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, Peerdek memungkinkan evaluasi secara real-time serta memberikan umpan balik langsung sehingga guru dapat menyesuaikan materi sesuai kebutuhan siswa dan menciptakan pembelajaran yang lebih adaptif, efektif, serta meningkatkan keterlibatan dan kualitas interaksi. Selanjutnya,
Kita masuk ke aspek nilai Islami. Dari aspek nilai Islami, penggunaan birdek dalam pembelajaran dapat menanamkan nilai karakter seperti kejujuran atau sidik melalui privasi jawaban, tanggung jawab, amanah melalui umpan balik guru, serta sikap saling menghargai tasamuh dan persaudaraan atau ukhuwah melalui interaksi antar siswa. Selain itu, keterlibatan aktif siswa juga mencerminkan kesungguhan ijtihad dalam belajar sehingga Birdek dapat menjadi sarana integrasi nilai-nilai Islami dalam proses pembelajaran. Di sini ada kelebihan dan kekurangan aplikasi Birdek. Kelebihannya menyajikan materi secara interaktif dan variatif dalam bentuk teks, video, audio, dan gambar, mendukung pembelajaran berpusat pada siswa, terdapat interaksi dua arah antara guru dan siswa, memiliki fitur evaluasi real-time dan umpan balik, membantu meningkatkan konsentrasi, partisipasi, dan pemahaman siswa, menyediakan template yang memudahkan penyusunan materi, dan dapat mengintegrasi nilai-nilai Islami dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada kekurangan Birdek. Yang pertama, membutuhkan koneksi internet untuk penggunaan optimal, ketergantungan pada perangkat digital seperti HP, laptop, atau iPad, yang selanjutnya membutuhkan kemampuan teknologi guru dalam pengoperasian dan kurang efektif jika sarana atau prasarana terbatas. Baik, mungkin itu sedikit materi tentang Birdek. Selanjutnya kita akan masuk ke praktek penggunaan Birdeknya. Di sini saya akan menyajikan atau memberi contoh bagaimana cara menggunakan Birdek dari login sampai cara mengeditnya. Nah, di sini sudah muncul teman-teman eh, slide presentasi dari Birdek. Nah, slide presentasi dari Birdek ini tuh yang sudah jadi yang sudah saya bikin. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana sih cara menggunakan Birdek dari meng-add-onskan lewat Google Slides itu seperti apa. Baik, kalian bisa membuka Google Chrome. Nah, di Google Chrome ini kalian bisa memencet di aplikasi Google. Nah, di aplikasi Google kalian bisa memilih di slide atau di Google Drive. Nah, di slide atau Google Drive ini sama, tapi awalnya Peerdeck itu bisa digunakan lewat Google Drive. Tapi di sini sudah ada di fiturnya yaitu menggunakan langsung di Google Slides-nya. Kita masuk saja di sini. Nah, di Google Slides ini kalian bisa milih mau menggunakan mau menggunakan eh, template apa saja untuk presentasi. Tapi di sini saya ingin menggunakan template yang kosong dulu. Nah, dari template yang kosong ini kalian bisa memilih template-template, tapi karena Peer Deck ini juga termasuk salah satu aplikasi pembelajaran yang menggunakan untuk presentasi, jadi kita bisa membuat eh, slide PPT sendiri. Caranya untuk menghubungkan Peer Deck dengan presentasi di Google Slide ini adalah kalian klik di extensions, lalu pilih Peer Deck for Google Slide on. Tapi jika kalian belum ada seperti ini, kalian harus meng-add-onskan dulu dengan cara klik add-ons, get add-ons. Kita tunggu. Nah, di sini kalian bisa search tentang Peer Deck. Oke, coba kita ulangi. Add-ons, get add-ons, lalu kita. Oke, intinya seperti ya teman-teman. Mungkin di punya saya lagi agak sedikit nge-lag.
sinyalnya, tapi untuk meng-add-onskan aplikasi Peerdeck adalah dengan cara add-ons. Nanti di add-ons ini kalian cari aplikasinya seperti tadi, Peerdeck. Nanti setelah muncul aplikasinya, nanti kalian install dulu aplikasinya. Setelah diinstal, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, open Peerdeck. Nah, seperti ini teman-teman, Open Peer Deck. Nah, di Open Peer Deck ini kalian bisa membuat banyak sekali template PPT. Dari yang pertama di sini ada mungkin number. Kita mungkin coba salah satunya ya teman-teman. Mungkin di sini saya ingin memakai yang teks. Nah, continue. Nah, di bagian ini ada student write response. Nah, jika kalian sudah membuat slide dan sudah ada caranya seperti ini, sudah ada tanda sudah ada tanda buah pira di sini, berarti Peer kalian sudah masuk ke dalam sini, sudah masuk ke dalam Google Slides-nya. Nah, di sini mungkin kita bisa menuliskan sebutkan 5 nama nabi. Nah, kalian bisa menuliskan soal atau kalian bisa membuat presentasi, materi dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, saya sudah memberikan contoh pembuatan contoh soal dari Peer Deck. Itu seperti apa? Mungkin kita bisa langsung ke prakteknya dan nanti saya juga akan mempraktekkan bagaimana men-share PPT itu ke siswa agar belajar siswa itu lebih interaktif dan juga lebih variatif agar siswa tidak bosan ketika belajar melalui Zoom seperti ini atau belajar di dalam kelas seperti itu. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke caranya ya. Di sini sudah ada eh, materi-materi yang saya buat. Ini ada 5 contoh soal tentang PAI. Yang pertama itu ada sebutkan rukun Islam yang ketiga, lalu ada siapakah Nabi dan Rasul ke-25, lalu berapa kali ibadah sholat yang wajib diketahui, dan lain-lain. Nah, di sini untuk sebutkan rukun Islam yang kelima, saya itu menggunakan multiple choice. Di multiple choice itu saya membuat pertanyaan sebutkan rukun Islam yang ketiga. Di sini saya membuat jawabannya itu apa. Nanti kalau misalkan kita sudah selesai membuat jawabannya, kita klik correct. Di sini menandakan bahwa ini jawaban yang tepat. Nah, di soal yang kedua, saya menuliskan siapakah Nabi dan Rasul ke-25. Nah, di sini teksnya ABCD. Nah, di sini saya sudah menuliskan Nabi dan Rasul ke-25 itu ada itu siapa? Di sini ada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, dan nanti siswanya akan interaktif. Mereka akan memilih siapakah Nabi dan Rasulnya. Nah, ketika siswa memilih, nanti saya tinggal menuliskan Nabi dan Rasulnya itu siapa di sini. Seperti itu. Nanti kita praktekkan ya teman-teman, biar nanti teman-teman bisa paham. Yang ketiga ada berapa kali ibadah sholat wajib yang harus dilakukan. Di sini saya memakai slides polling, berapa kali sih umat Islam sholat dalam sehari itu berapa kali, 5 kali kah, 7 kali, 6 kali, atau 10 kali. Oke, tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu juga ya teman-teman, sekarang eh, kita langsung ke prakteknya saja. Untuk prakteknya kita memilih di start listen ini. Oke, kita memilih di start listen. Di sini saya akan menggunakan handphone saya untuk prakteknya. Ini menggunakan handphone saya untuk prakteknya. Tapi tadi juga saya akan menunjukkan di laptopnya itu seperti apa, seperti itu. Nah, untuk di handphone saya, kita sebagai guru ya teman-teman, sebagai guru untuk menyajikan
eh, PPT-nya, slide-nya itu yang pertama kita bisa present live. Nah, setelah di present live ini nanti siswa atau teman-teman bisa join pd.com. Nah, kita coba ketik di HP ya teman-teman. Mungkin saya akan menunjukkan presentasinya di sini. Saya akan menjelaskan bahwa di sini guru yang mengatur slide presentasinya. Jadi nanti guru menyediakan links. Di sini nanti guru bisa men-share linksnya di WhatsApp atau siswanya bisa join di ini lewat joinpd.com nanti memasukkan kodenya seperti itu. Di saya tidak di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara men-sharekan PPT-nya saja. Tapi untuk share-nya nanti saya akan tunjukkan juga di sini seperti apa, seperti itu. Nah, untuk login lewat linknya nanti kita bisa langsung give student links, nanti kita masuk ke slide baru dulu di komputer, di Chrome kalian, nanti kalian langsung join. Nah, eh, kita tunggu dulu. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman, sudah muncul. How are you feeling today? Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah baik atau biasa saja atau buruk? Nah, kita pilih baik. Nah, ini untuk yang langsung pakai link itu seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian memakai kode, coba kita memakai kode yang kode saya pakainya HP. Oke, kita klik dulu joinpd.com. Seperti ini teman-teman. Semoga kelihatan ya, joinpd.com. Oke, enter kode IYK OVO ini. Nah, ini langsung kelihatan di HP. Oke, kita mulai. Nah, nanti kita sebagai guru langsung pencet start class. Nah, di start class ini nanti kita bisa mengatur slide-nya karena di sini guru yang mengatur slide-nya ya. Sebenarnya ada pilihan guru tidak mengatur slide-nya, tapi di sini saya akan memberikan satu contoh. Guru yang mengatur slide PPT-nya, di sini langsung guru mengatur slide-nya. Jadi bukan siswa yang mengatur, tapi guru yang mengatur seperti itu. Untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, jadi saya akan mengajarkan langsung yang guru mengatur slide PPT-nya. Baik, yang pertama itu ada covernya. Nanti langsung kita masuk ke halaman soal pertama. Nah, ini di tampilan gurunya. Kalau di tampilan siswanya, seperti ini. Nah, sebutkan rukun Islam yang ketiga. Nanti siswanya di sini tuh bisa memilih, siswanya bisa memilih rukun Islam yang ketiga tuh apa sih? Nah, di sini ada zakat, memilih, nanti langsung submit answer. Begitu juga yang di handphone juga seperti itu. Yang di handphone juga sama. Nanti kita bisa memilih langsung submit answer. Kita kembali lagi ke sini, slide yang kedua. Nah, slide yang kedua ini siapakah Nabi dan Rasul ke-25? Kita kembali ke slide siswanya. Nah, di sini siswanya langsung menulis siapakah Nabi dan Rasul ke-25. Submit. Oke, kita kembali lagi ke slide guru. Soal yang ketiga, berapa kali ibadah sholat yang wajib
wajib yang harus dilakukan oleh umat muslim dalam sehari. Oke, kita kembali lagi ke slide siswanya. Berapa kali ibadah sholatnya itu? Nah, 5 kali sehari. Oke, kita kembali lagi ke slide guru. Eh, Menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar hingga tengah matahari merupakan pengertian dari. Oke, kita ke slide siswanya. Ini pengertian dari apa? Kita tulis di sini. Puasa. Oke, some it. Oke, kita ke slide guru lagi. Jadi maaf ya teman-teman kalau misalkan bolak-balik karena ini merupakan tutorial dan juga praktek langsung. Jadi ya harus bolak-balik karena harus menggunakan satu device di laptop saja. Tadi kalau menggunakan device di HP tidak kelihatan teman-teman. Jadi ya seperti ini saja. Oke, yang soal terakhir itu tuliskan huruf hijaiyah ba, ta, sa. Oke, coba ya. Nah, di sini kita menuliskan huruf hijaiyah ba. Nah, kalau seperti ini kan pembelajaran dengan siswa menjadi lebih interaktif dan lebih seru ya teman-teman karena siswa tidak hanya menonton mendengarkan kita menjelaskan, tetapi siswa juga berinteraksi seperti yang ini menggambar, menulis atau tadi seperti mengerjakan soal-soal dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang kita bisa melihat eh, apa gimana sih cara melihat jawaban siswanya? Nah, ketika melihat jawaban siswanya di sini tuh kita melihat di show respon. Nah, show respon di sini yang tadi rukun Islam yang ketiga, jawabannya zakat semuanya. Oke, benar ya, karena kan rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat. Dan yang kedua, siapakah Nabi dan Rasul ke-25? Di sini, oke, benar, D. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang ketiga, berapa kali ibadah sholat yang wajib, berapa kali ibadah sholat wajib yang harus dilakukan oleh umat muslim dalam sehari? Ini kita lihat di sini responnya, oke, 2 kali. Ada 2 orang yang menyebut 5 kali, benar ya, dalam sehari kita satu 5 kali. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, selanjutnya itu menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari merupakan pengertian dari. Oke, kita lihat responnya. Puasa ya, benar ya. Puasa kan menahan diri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, soal yang terakhir itu tuliskan huruf hijaiyah batasa. Oke, di sini tadi ya, benar ya, menuliskan batasa. Oke, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir itu penutup seperti itu. Nah, teman-teman, tadi saya lupa menjelaskan eh, ada satu tempat lagi slide PPT yang kalau slide PPT yang ini itu kan slide PPT yang kita membuat manual. Nah, ada slide PPT yang kita bisa langsung seperti ini nih. Ini slide PPT yang langsung jadi. Jadi kita nggak membuat manual, tapi di sini sudah ada gambar-gambarnya dan lain sebagainya seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.